dosen terhormat, perkenalkan nama saya Nani Triana SPD. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Parung Kuda. Dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 201900403 dan NIM 2214603. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video layanan konseling individual dengan satu peserta didik kelas 8. Video ini dengan tujuan untuk uji kinerja PPG tahun 2022. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, silakan masuk. Silakan duduk. Duduk senyamannya ya. Hai, gimana kabar kamu? Gimana kabarnya Dina? Baik Bu, tapi tadi pagi Dina sempat sakit gigi. Oh, terus sekarang? Ada bimbingan. Alhamdulillah udah sehat ya. Dina itu sekarang kelas berapa ya? Sekarang Dina kelas 8. Oh, kelas 8. Dina itu kelas 8. Iya. Ya, tadi pagi Dina ke sekolah jam berapa? Tadi Dina berangkatnya kan jam 6.15, tapi nyampe jam 7. Kok bisa gitu? Soalnya tadi di jalan macet. Terus Dina tuh lambat datang sana. Dina diantar atau naik kendaraan umum? Naik kendaraan umum. Oh, naik kendaraan umum. Iya. Kalau nggak salah, ini pertemuan kita yang kedua kalinya ya. Karena sebelumnya kita pernah ketemu, tapi di kelas 7. Betul nggak ya? Betul ya? Nah, waktu kelas 7 dan nggak terasa, sekarang kamu udah kelas 8. Gimana di kelas? Seru nggak kelas 8? Sekarang di kelas relasi pertemanan Dina udah semakin baik. Dibanding yang pertemuan pertama, Dina ceritakan relasi pertemanan Dina anjlok banget. Terus kurang berteman sama teman-teman, kurang terbuka. Dan sekarang alhamdulillah Bu udah mulai terbuka. Alhamdulillah ya. Oh iya, ini pertemuan kita yang kedua ya. Ya Bu. Sebelumnya kita pernah ketemu di ruang BK. Betul atau tidak? Betul. Tapi kita hanya sebentar karena waktu itu ada acara apa gitu ya, Din ya. Waktu Dina masih kelas 7 kalau nggak salah ya. Sekarang nggak terasa Dina udah kelas 8. Gimana nih perasaan Dina setelah kelas 8 ini? Perasaan Dina ya sekarang relasi pertemanan Dina sudah lebih baik lagi Bu dari sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya apa yang mau Dina sampaikan? Ada masalah apa? Sebenarnya kan Dina lahir dari keluarga yang dibilang gak mampu. Ya, saya. Terus Dina juga sekarang tinggal sama sesosok wanita yang seperti malaikat tak bersayap bagi Dina, yaitu seorang nenek kan. Oh, kamu tinggal dengan nenek kamu. Ia adalah seorang nenek yang hebat sih bagi Dina Bu, soalnya kan setelah ayah Dina meninggal, Dina diambil dan dirawat sama nenek dari kecil. Oh, jadi ayah kamu meninggal saat kamu usia 2 atau 3 bulan. Oh, Ibu berduka cita ya sayang ya. Lalu mama kamu? Setelah Dina sudah ditinggal sama ayah Dina, ibu Dina nikah lagi sama ayah tiri Dina yang sekarang. Oh, dan Dina sekarang dititipkan dengan nenek. Oh iya. Jadi masalah Dina lagi seperti apa? Apa yang Dina seperti ini? Kan Dina itu nggak dekat ya sama mama Dina. Terus setiap Dina mendapatkan prestasi apapun, seharusnya sebagai orang tua bisa bisa mensupport anaknya, kayak ngasih kata selamat juga udah seneng kan sebagai anak. Tapi itu ngasih kata selamat aja enggak Bu, kayak diri juga kan ke diri juga kayak
Enggak. Jadi kamu merasa tidak dapat perhatian dari orang tua. Gitu. Jadi saat ini kamu tinggal bersama nenek, ibu kamu sudah menikah lagi, lalu kamu kurang perhatian dari mama kamu. Gitu. Gimana kak? Sikap kamu dengan nenek di rumah? Kamu tinggal hanya berdua atau gimana? Iya Bu, sekarang Dina tinggalnya berdua. Sebelumnya Dina kan bertiga. Dina, nenek Dina. Sebelum kita memulai konseling juga, kita berdoa dulu ya Bu ya. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Dina sudah datang dengan sukarela ke ruangan Ibu ya untuk menceritakan masalah Dina. Nah, Ibu akan menceritakan di sini asas-asas ya, asas-asas konseling individual. Pertama, kita menggunakan asas kerahasiaan. Jadi, yang tahu hanya Dina dan Ibu. Ya, orang lain tidak akan tahu. Lalu, menggunakan asas keterbukaan. Keterbukaan itu apa, Bu? Dina secara terbuka menjelaskan permasalahan Dina kepada Ibu. Ya, lalu kita menggunakan ajas kenormatifan dan menggunakan ajas kekinian. Ya, jadi kejadian ini bukan yang sudah berlarut-larut 3 tahun lalu, tapi kejadian yang sekarang. Itu ya. Oke, Dina sudah bersedia untuk menceritakan masalah Dina. Ibu Dina bersedia. Ya, berarti kita sepakat 1 jam ke depan ya, 40 menit kita akan mengadakan konseling individu. Oke? Ya, terima kasih Dina. Gimana nilai-nilai kamu di sekolah? Alhamdulillah Bu, kalau tentang nilai-nilai dari kelas 1 sampai kelas 4 itu masih aman-aman. Tapi semenjak kemunculan sifat mama yang menunjukkan bahwa mama itu egois, dan semenjak mama ngomong seperti yang tadi Dina omongin, banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan Dina. Contohnya, tidur larut malam bukan untuk belajar, melainkan memikirkan apa yang seharusnya Dina belum saatnya dipikirkan. Seperti perkataan mama yang tentang biaya untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas. Oh, jadi seperti itu. Jadi akhir-akhir ini tidur kamu terganggu, istirahat kamu terganggu karena pikiran kamu fokus dengan kata-kata mama kamu. Lebih tepatnya fokus ke arah masa depan yang Dina mau capai. Gimana? Tapi kemarin itu kamu ikut lomba kan? Iya. Kamu ikut lomba apa? Dina ikut lomba pidato di tingkat kabupaten. Alhamdulillah, kamu juara berapa? Alhamdulillah juara 1 Bu. Mama kamu tahu? Udah, tapi ya responnya tetap sama, kayak ya oke, gitu doang. Apa mama kamu mengucapkan selamat? Enggak. Mengasih support sama kamu? Enggak. Bahwa anaknya itu berprestasi, anaknya itu membanggakan, anaknya itu pintar, anaknya itu sudah bisa memperlihatkan bakatnya, minatnya. Enggak Bu, kayak mama teh ngebiarin Dina buat berdiri sendiri gitu, untuk mandiri. Tapi kalau menurut Dina belum wajar ya di usia Dina yang sekarang. Kamu itu anak yang hebat loh. Ketika di usia kamu baru belia, kamu sudah dihadapkan dengan masalah ini, berarti Allah itu yakin bahwa kamu itu kuat. Ya, kamu itu anak yang kuat. Kamu itu tinggal bersama nenek, kamu bisa memilih hidup nenek dan hidup kamu bisa berprestasi, kamu bisa juara, ya, ibu bangga loh sama kamu, ya. Sekarang kamu bisa menganggap ibu kamu itu adalah saya, ya. Saat kamu butuh pelukan mama kamu, ya, di saat kamu butuh support, di saat kamu butuh bercerita, kamu cerita aja sama ibu, ya nak? Apa kamu bersedia? Iya Bu. Iya. Sini. Ya Allah, Dina. Sabar ya sayang. Sabar ya nak. Bahkan Dina juga dulu pernah menjalin suatu hubungan sama seseorang yang dia tuh bisa bikin
percaya diri bangkit lagi. Terus buat Dina, dia itu sesosok pria yang sangat memotivator, tapi semenjak kita beda sekolah, terus dipisahkan oleh keadaan, pendidikan, jadi mulai di situ Dina udah nggak ada semangat lagi buat kehidupan yang sebenarnya terjadi. Terus Dina juga sempat buat janji sama diri sendiri buat nggak ada kata sedih lagi dalam kamus bahasa Dina gitu. Tapi ternyata Dina yang berbuat janji, tapi Dina yang mengingkari, karena pasti manusia itu ada letak sedihnya. Jadi Dina belum bisa mengekspresikan gimana Dina dan sama siapa Dina harus bersedih lagi. Bagaimana cara Dina menyelesaikan masalah ini? Berarti dia sempat menjadi sosok yang Dina percaya untuk Dina berkeluh kesah, untuk Dina menceritakan kesedihan-kesedihan Dina, untuk menceritakan masalah yang terjadi dengan Dina, seperti itu. Dan dia juga pernah menjadi peran yang sangat penting dalam kehidupan Dina sih. Saat itu kamu termotivasi? Iya, karena mungkin dalam faktor usia juga dia yang lebih tua dari Dina, jadi Dina bisa mendengarkan nasihat dia yang baik-baik gitu. Lalu sekarang Dina kelas 8 ini, apa ada seseorang yang bisa menjadi motivasi Dina lagi? Semenjak dia beda sekolah sama dia, Dina belum ada niatan untuk buka hati ke yang lain lagi. Oke, sekarang kamu fokus belajar, kamu fokus memperbaiki diri kamu ya. Kamu harus tetap berprestasi ya. Kamu tingkatkan lagi bakat dan minat kamu ya. Nanti dari prestasi-prestasi itu ibu akan mengusulkan ke SMA yang terdekat bahwa kamu layak untuk mendapatkan beasiswa ya, buat nenek kamu bangga ya. Kamu harus menjadi anak yang manis, anak yang baik, yang semangat ya, rajin ke sekolah. Tapi Dina sudah menunjukkan prestasi-prestasi Dina, terus rapot Dina, bahwa Dina itu selalu peringkat 1 dan Dina itu anak berprestasi, aktif di organisasi. Dina sudah memperlihatkan itu ke mama atau menjelaskan semuanya ke mama? Udah Bu, tapi sama dengan cerita yang tadi, respon mama tetap sama, kayak oh ya udah gitu, tetap gitu, kayak gak ada inspirasi buat nyemangatin lagi, support lagi, itu gak ada. Jadi Dina juga kayak sedih sendiri gitu, nangis di kamar sendiri. Jadi kamu tidak pernah bercerita sama nenek? Enggak, karena kan udah Dina numpang hidup, Dina juga gak mau nambah beban lagi. Ya Allah. Jadi nenek kamu ini selama ini menghidupi kamu dengan bekerja. Iya. Bekerjanya Menjaga warung dari saudara juga. Kadang Dina juga kalau lagi libur sekolah suka bantuin gitu. menjaga warung sekolah untuk membiayai sekolah Dina. Kalau mama, Kurang tahu. apakah mama kasih uang bulanan atau iuran apa itu semuanya sama mama atau gimana? Setahu Dina, mama terakhir menghubungi Dina teh waktu Dina SD kelas 6. Nah, itu pun cuma ngasih biaya buat jajan sehari-hari doang, tanpa biaya untuk masuk sekolah lanjutan SMP-nya gitu. Jadi ibu mau bertanya, terakhir kali Dina bertemu dengan mama itu kapan? Kayaknya di kelas 5 atau 4 SD gitu. Jadi setelah Dina sekarang kelas 8, mama belum menemui Dina lagi? Belum. Sudah berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun? Iya. Ya Allah, ibu pikir mama Dina itu selalu menengok Dina seminggu sekali, 2 minggu sekali, uang jajan pun diberikan.
juga hebat sekali. Jadi kalau kamu berpikir untuk tidak termotivasi ke sekolah, coba kamu lihat nenek kamu, ya, dengan susah payah dia memberi hidup kamu, uang jajannya, makanya. Nah, kamu sekarang harus sayang sama nenek, ya. Jadi kamu harus termotivasi bahwa kamu akan membahagiakan nenek, kamu akan menjadi anak yang sukses. Tapi Dina sudah menunjukkan prestasi-prestasi Dina, terus rapot Dina, bahwa Dina itu selalu peringkat 1 dan Dina itu anak berprestasi, aktif di organisasi. Dina sudah memperlihatkan itu ke mama atau menjelaskan semuanya ke mama? Udah Bu, tapi sama dengan cerita yang tadi, respon mama tetap sama, kayak oh ya udah gitu, tetap gitu, kayak gak ada inspirasi buat nyemangatin lagi, support lagi, itu gak ada. Jadi Dina juga kayak sedih sendiri gitu, nangis di kamar sendiri. Jadi kamu tidak pernah bercerita sama nenek? Enggak, karena kan udah Dina numpang hidup, Dina juga gak mau nambah beban lagi. Ya Allah. Jadi nenek kamu ini selama ini menghidupi kamu dengan bekerja. Iya. Bekerjanya Menjaga warung dari saudara juga. Kadang Dina juga kalau lagi libur sekolah suka bantuin gitu. menjaga warung sekolah untuk membiayai sekolah Dina. Kalau mama, Kurang tahu. apakah mama kasih uang bulanan atau iuran apa itu semuanya sama mama atau gimana? Setahu Dina, mama terakhir menghubungi Dina teh waktu Dina SD kelas 6. Nah, itu pun cuma ngasih biaya buat jajan sehari-hari doang, tanpa biaya untuk masuk sekolah lanjutan SMP-nya gitu. Jadi ibu mau bertanya, terakhir kali Dina bertemu dengan mama itu kapan? Kayaknya di kelas 5 atau 4 SD gitu. Jadi setelah Dina sekarang kelas 8, mama belum menemui Dina lagi? Belum. Sudah berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun? Iya. Ya Allah, ibu pikir mama Dina itu selalu menengok Dina seminggu sekali, 2 minggu sekali, uang jajan pun diberikan. Ternyata tidak. Iya. Wah, kamu hebat ya. Dan nenek kamu juga hebat sekali. Jadi kalau kamu berpikir untuk tidak termotivasi ke sekolah, coba kamu lihat nenek kamu, ya, dengan susah payah dia memberi hidup kamu, uang jajannya, makanya. Nah, kamu sekarang harus sayang sama nenek, ya. Jadi kamu harus termotivasi bahwa kamu akan membahagiakan nenek, kamu akan menjadi anak yang sukses. Tapi itu ngasih kata selamat aja enggak Bu, kayak Dina juga kan, ke Dina juga kayak gitu. Jadi kamu merasa tidak dapat perhatian dari orang tua. Jadi saat ini kamu tinggal bersama nenek, ibu kamu sudah menikah lagi, lalu kamu kurang perhatian dari mama kamu gitu. Gimana sikap kamu dengan nenek di rumah? Kamu tinggal hanya berdua atau gimana? Iya Bu, sekarang Dina tinggalnya berdua. Sebelumnya Dina kan bertiga, Dina, nenek Dina sama anaknya. Sekarang anaknya tuh udah nikah, jadi Dina tinggal berdua sekarang. Oh iya. Lalu apa lagi yang dia ceritakan? Terus ketika Dina, ada suatu saat ketika Dina mempunyai masalah, Dina pernah pulang malam, terus ibu Dina tuh langsung nyusulin ke sini, terus langsung nampar Dina Bu. Iya, jadi Dina tuh kayak, Dina juga kan keluar malam buat kerja kelompok, buat ngeraih prestasi yang Dina mau, dan itu pun untuk membanggakan mereka kan. Tapi Dina malah mendapatkan perilaku yang tidak pantas. Sebentar, ibu mau bertanya. Dina kerja kelompok pulang jam berapa? Jam 8 sampai jam 9. Oh, jam 8 malam sampai jam 9 malam. Lalu mama Dina yang tinggalnya dari sana masuk ke rumah nenek karena dapat kabar seperti itu, lalu dia ditampar. Iya. Kalau nenek sikapnya seperti apa sama Dina? Kalau
Kalau nenek sikapnya emang dibilang khawatir, emang khawatir, tapi kan Dina udah izin juga. Terus gak tahu kabar dari mana, mama langsung datang langsung nampar Dina. Ya sebetulnya itu tidak boleh dilakukan ya. Kamu diberikan kesempatan untuk menjelaskan atau diberikan kesempatan bahwa kamu menjelaskan kenapa kamu pulang jam 8 malam, habis kerja kelompok, habis mengerjakan tugas, dan setahu ibu kamu itu anaknya baik dan kamu itu anaknya berprestasi ya. Apakah mama kamu memberi kesempatan itu? Nah yang aneh itu kan seharusnya sebagai orang tua memberikan ruang untuk anaknya berbicara, tapi ini tuh enggak Bu, jadi dianya terus yang bicara, jadi aku tuh nggak dikasih kesempatan buat berbicara. Lalu mama Dina berbicara apa saja? Ya katanya aku anaknya yang gak rajin, yang gak sopan, yang nakal, suka pulang malam. Padahal kan itu Dina bukan main-main hura-hura kemana-kemana gitu. Tapi Dina cuma diem di tempat orang belajar. Ibu mau bertanya, apakah kamu ada masalah di kelas atau gimana persahabatan kamu atau pertemanan kamu di dalam kelas? Akhir-akhir ini kan Dina banyak kepikiran kan karena masalah di rumah. Jadi mungkin karena kebawa juga ke sekolah, jadi Dina sering dijauhi sama teman-teman. Terus Dina nggak punya yang namanya sahabat, tempat cerita, tempat keluh kesah. Rumah yang Dina inginkan kan bukan hanya rumah bangunan, melainkan rumah adalah pundak seseorang yang bisa buat dia bersandar, buat Dina menangis, tertawa, ceria gitu kan. Jadi di dalam kelas Dina gak punya temen dekat. Bahkan kalau ada kerja kelompok seharusnya kan itu lebih baik dipilih sama guru kan. Tapi karena ada kesempatan buat dipilih sama siswa-siswinya, jadi Dina kadang gak punya kelompok. Jadi Dina suka individu sendiri gitu. Jadi suka kerja kelompok tapi dikerjanya sendiri gitu. Kenapa mereka bisa menjawab itu ke kamu seperti itu ya? Apa ada hal yang kamu buat kesalahan atau apa di kelas? Atau karena kamu pintar? Atau karena kamu apa? Mungkin mereka beranggapan Dina sudah gak aktif lagi seaktif dulu. Jadi mungkin mereka bilang Dina pendiam, lebih banyak ngelamun, lebih banyak diemnya daripada mengerjakan tugas gitu mungkin. Tapi ini hanya terjadi ketika kamu di kelas 8 ini ya? Apa sudah mulai terjadi dari kelas 7? Dari kelas 8 Dari kelas 8 ini, dari semester pertama ini kamu baru merasakan hal seperti ini ketika pertama kali mama kamu waktu itu datang, kamu melakukan kesalahan dan kamu diperlakukan seperti itu. ya. Di saat itu mental kamu down, Ya. prestasi kamu menurun, kamu jadi tidak ada keinginan untuk bersosialisasi dengan teman-teman, Ya. kamu lebih memilih untuk sendiri, Ya. dan ketika itu pula kamu tidak membuka diri untuk bergaul atau untuk tertawa-tawa seperti teman-teman yang lainnya. Ya karena Ya, Dina boleh sekarang menceritakan semuanya kepada ibu. ya kadang juga Dina gak memiliki keberanian untuk nge-publish Dina sedang membutuhkan pundak seseorang untuk Dina bercerita, untuk Dina bersandar, untuk Dina terbuka sama orang itu. Karena ada satu perkataan yang Mama Dina lontarkan kepada Dina dan itu menjadi penghambat Dina untuk berpikir panjang. Itu yang membuat motivasi kamu untuk ke sekolah dan belajar jadi terhambat. Iya, Seperti itu. dan perkataan itu kayak sepertinya SMA Dina di masa depan gak akan terlaksana. Oh, jadi mama kamu bilang
bahwa setelah kamu SMP, kamu tidak akan dilanjutkan ke sekolah SMA. Iya. Seperti itu. Ya karena mungkin dari segi biayanya nggak ada. Oh gitu. Jadi mama kamu itu menginginkan kamu tidak bersekolah lagi. Tapi yang Dina terheran-heran, setiap kakak Dina yang pertama pengen membeli sesuatu tapi selalu dikasih Bu. Jadi Dina kan heran di situ. Kenapa Dina ingin menuntaskan pendidikan gak bisa, kalau misalkan kemauan si teteh bisa. Dan adik Dina pun sama seperti itu. Jadi kayak Dina teh anak yang terbuang gitu. Oh enggak, jadi kamu jangan punya perasaan ke situ sayang. Jadi mungkin mama kamu lagi ada kesulitan keuangan atau masalah keluarga gitu ya. Mungkin seperti itu, atau mama kamu mungkin sedang emosi. Jadi mama kamu mengatakan kata seperti itu. Gimana? Apa kelihatan mama kamu sedang emosi? Iya sih, kayaknya emosi banget. Mungkin ada masalah sama ayah dan Dina mungkin. Oh seperti itu. Lalu gimana reaksinya nenek? Nenek kasihan waktu ada reaksi tamparan dari mama ke Dina. Nenek langsung meluk Dina. Terus habis gitu nenek nangis. Terus Kita memulai konseling juga. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Dina sudah datang dengan sukarela ke ruangan ibu ya untuk menceritakan masalah Dina. Nah ibu akan menceritakan di sini asas-asas ya, asas-asas konseling individual. Pertama, kita menggunakan asas kerahasiaan. Jadi yang tahu hanya Dina dan ibu ya, orang lain tidak akan tahu. Lalu menggunakan asas keterbukaan. Keterbukaan itu apa Bu? Dina secara terbuka menjelaskan permasalahan Dina kepada ibu ya. Lalu kita menggunakan ajas kenormatifan dan menggunakan ajas kekinian ya. Jadi kejadian ini bukan yang sudah berlarut-larut 3 tahun tapi kejadian yang sekarang itu ya. Oke, Dina sudah bersedia untuk menceritakan masalah Dina. Ibu Dina bersedia. Ya, berarti kita sepakat 1 jam ke depan ya, 40 menit kita akan mengadakan konseling individu. Oke? Ya, terima kasih Dina. Ibu mau bertanya, apakah kamu ada masalah di kelas atau gimana persahabatan kamu atau pertemanan kamu di dalam kelas? Akhir-akhir ini kan Dina banyak pikiran kan karena masalah di rumah. Jadi mungkin karena kebawa juga ke sekolah, jadi Dina sering dijauhi sama teman-teman. Terus Dina nggak punya yang namanya sahabat, tempat cerita, tempat keluh kesah. Rumah yang Dina inginkan kan bukan hanya rumah bangunan, melainkan rumah adalah pundak seseorang yang bisa buat Dina bersandar, buat Dina menangis, tertawa, ceria gitu kan. Jadi di dalam kelas Dina nggak punya temen dekat. Bahkan kalau ada kerja kelompok seharusnya kan itu lebih baik dipilih sama guru kan. Tapi karena ada kesempatan buat dipilih sama siswa-siswinya, jadi Dina kadang nggak punya kelompok. Jadi Dina suka individu sendiri gitu. Jadi suka kerja kelompok tapi dikerjainnya sendiri gitu. Kenapa mereka bisa menjauh itu ke kamu seperti itu ya? Apa ada hal yang kamu buat kesalahan atau apa di kelas? Atau karena kamu pintar? Atau karena kamu apa? Mungkin mereka beranggapan Dina sudah gak aktif lagi seaktif dulu. Jadi mungkin mereka bilang Dina pendiam, lebih banyak ngelamun, lebih banyak diemnya daripada mengerjakan tugas gitu mungkin. Tapi ini hanya
terjadi ketika kamu di kelas 8 ini ya? Apa sudah mulai terjadi dari kelas 7? Dari kelas 8 Dari itu. kelas 8 ini, dari semester pertama ini kamu baru merasakan hal seperti ini ketika pertama kali mama kamu waktu itu datang, kamu melakukan kesalahan dan kamu diperlakukan seperti itu. Iya. Di saat itu mental kamu down, Iya. prestasi kamu menurun, kamu jadi tidak ada keinginan untuk bersosialisasi dengan teman-teman, Iya. kamu lebih memilih untuk sendiri, Iya. dan ketika itu pula kamu tidak membuka diri untuk bergaul atau untuk tertawa-tawa seperti teman-teman yang lainnya. Ya karena Bu punya satu lagu buat kita, ya. Ini dari Masih, judulnya Jangan. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Sabar ya sayang. Tak ada